Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, hati yang gembira, dan tetap semangat. Amin. Supaya kita boleh menjalani kehidupan kita penuh dengan sukacita. Hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan. Akhir pekan, Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, firman Tuhan yang mau menyapa kita yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, hati adalah pusat kehidupan manusia. Segala sesuatu yang dilakukan yang keluar dari kehidupan kita itu bersumber dan dipengaruhi oleh hati. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu dipengaruhi hati kita. Kalau hati kita penuh dengan sukacita, maka perkataan kita juga perkataan yang penuh dengan sukacita, penuh kegembiraan, dan perkataan-perkataan yang baik. Tetapi ketika hati kita penuh dengan kebencian, kemarahan, keiri dengki, maka perkataan-perkataan yang muncul juga adalah perkataan-perkataan umpatan, makian, cacian, penghinaan, bulian, dan sebagainya. Jadi apa yang ada di dalam hatimu itu akan muncul, baik itu dari mulutmu maupun dari wajahmu atau wajah kita atau mulut kita. Makanya segala sesuatu itu bersumber dan dipengaruhi oleh hati. Hati yang penuh dendam, kebencian, wajahnya pun juga penuh dengan kemarahan. Gak enak untuk dilihat. Wajah yang marah, wajah penuh dengan kebencian, pasti itu akan muncul dari hati yang dengki, marah, panas hati, dan segala sesuatu yang tidak baik. Tetapi ingatlah, sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, kalau hati kita gembira, hati kita penuh dengan sukacita, kalau dalam hati kita penuh dengan kasih daripada Kristus, maka wajah kita juga akan berseri-seri. Maka perkataan-perkataan kita juga akan lahir atau keluarlah perkataan-perkataan yang baik, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat, penuh dengan inspirasi, penuh dengan menyemangati orang-orang lain. Kalau saya mau katakan kepada kita, termasuk tampilan kita juga, itu dipengaruhi oleh hati, kesehatan kita, beban-beban pikiran kita. Orang yang tertekan, orang yang depresi, demikian juga orang yang fresh, penuh dengan sukacita, itu dipengaruhi oleh hatinya. Orang-orang yang hatinya penuh dengan kegembiraan, pasti pikirannya pun juga akan tenang, akan sukacita, lepas dari tekanan, lepas dari beban, lepas daripada hal-hal yang membuat dia terbeban. Dan itu akan akan membuat pikiran dan otak kita juga akan tenang, sehingga peredaran darah kita juga akan mengalir dengan baik, sehingga sehingga wajah kita juga akan fresh dan tubuh kita juga akan sehat, sehingga kita akan awet muda. Itu kalau engkau mau terus panjang umur, terus awet muda, penuh dengan vitalitas, semangat, rawatlah hatimu. Hatimu yang penuh dengan kegembiraan, hatimu yang penuh dengan sukacita, hatimu yang tinggal dalam kedamaian, hatimu yang tinggal dalam kasih Tuhan. Maka
akan terlahirlah wajah-wajah yang enak, cara berpikir, cara bertindak yang tenang, perkataan-perkataan kita juga perkataan-perkataan yang penuh dengan berkat. Maka panjanglah umurmu, sehatlah hidupmu, dan kita juga penuh dengan vitalitas untuk apa? Menjalani kehidupan ini. Tetapi sebaliknya, sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ingat saudara-saudara, orang yang hatinya pedih, hatinya kecewa, hatinya marah, maka apa? Hilanglah semangatnya. Maka wajahnya pun juga penuh dengan kecemberutan. Wajahnya juga penuh dengan kerut-kerutan. Dia akan apa? Penuh dengan tekanan, beban, sehingga apa? Tampilannya pun juga dengan tidak enak. Wajahnya pun juga tidak fresh, tidak segar. Makanya dia selalu apa? Cemberut. Berhubungan dengan orang lain pun juga susah. Karena apa? Karena hatinya tidak penuh sukacita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sering sekali dalam banyak hal, apalagi keinginan kita tidak tercapai, ingatlah itu akan mempengaruhi hatimu. Saya mau katakan kepada kita, apapun juga, baik apa yang kita inginkan, kita harapkan tidak tercapai, jaga hatimu, rawatlah hatimu. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, kita harus waspada sungguh-sungguh menjaga hati kita. Jangan sampai ketika segala sesuatu itu bisa mempengaruhi hati kita, sehingga hati kita apa? Terluka, hati kita marah, tawar hati, kecewa, dan sebagainya. Sehingga apa? Yang muncul dalam kehidupan kita itu hanya hal-hal yang membuat kita menderita. Sehingga ketika kita tertekan, wajah kita juga tidak enak, orang-orang juga menjadi menderita karena kita. Hati-hati loh. Wajah kita yang tidak enak ini membuat orang juga bisa menderita. Bayangkan itu. Jadi wajah bisa memberkati dan juga bisa membuat orang apa? Menderita atau terkutuk karena wajah kita. Maksud saya bukan karena wajah yang jelek. Maaf aja, wajah saya jelek. Hidung saya pesek. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita gembira, sukacita, bahagia, ya kan, kita ramah, wajah kita berseri-seri, sehingga orang melihat kita pun wah, bahagia melihat kita. Orang yang tersenyum, orang yang ramah, pasti itu akan menggembirakan hati orang lain. Jadi berkat buat orang lain. Makanya saudara-saudara, sekalipun banyak hal yang kita inginkan tidak tercapai, termasuk untuk sebuah jabatan. Karena saudara-saudara, kadang-kadang jabatan ini sangat penting. Orang-orang berupaya untuk mendapatkan jabatan. Tapi saya mau katakan kepada kita, satu motivasi mendapatkan jabatan yaitu apa? Supaya kita menjadi berkat. Kalau saya katakan satu, tapi sebenarnya ada banyak. Yang kedua apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga apa? Supaya melalui jabatan kita itu, kita boleh bisa menyelamatkan orang lain. Itu. Jadi oleh karena itu, kalau kita tidak dibiarkan untuk mendapatkan jabatan itu, berarti ada orang yang masih lebih baik dari kita. Biarlah. Maka kita sukacitalah untuk apa? Untuk tidak mendapatkan jabatan itu. Tetapi orang yang mendapatkan jabatan itu, maka dia harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan pakai jabatanmu untuk apa? Untuk mencelakai, untuk membuat orang menderita, apalagi membalaskan dendam kita. Supaya apa? Jabatan kita itu menjadi berkat dan Tuhan bersukacita kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi, hati-hati dengan hatimu. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, sebab daripadanya lah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menjaga hati kami penuh dengan sukacita, supaya kami berseri-seri dan gembira.
Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jaga hatimu, teruslah gembira, teruslah sukacita. Jangan mau dipengaruhi oleh apapun yang bisa merusak hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.